Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Irsyad, tentu juga para pendengar mitra muslim di radio Suara Muslim dimanapun berada. Kita masih bersama kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, satu kitab yang kita insyaallah bersama-sama mengupas, menelaah tentang pendidikan anak dalam Islam. Anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita semua. Sering saya sampaikan, kalau kita sudah berbicara masalah sukses hidup, itulah sukses hidup mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Sudah kita masuk di kajian ini berbicara tentang mas'uliyatul murabbin, tanggung jawab kita orang tua atau peserta didik dalam mengarahkan, membina, membesarkan atau sampai kemudian menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak generasi Rabbani ini, generasi Rasulullah, qurratu ain bagi kita semua. Yang dalam kajian ini di bagian kedua ini nanti kita akan banyak membahas tentang mas'uliyah at-tarbiyah al-imaniyah, tanggung jawab pendidikan iman. Dan ini sudah 2 kali atau 3 kali pertemuan sudah kita bahas. Nanti kita juga akan masuk pada mas'uliyah at-tarbiyah al-khuluqiyah, tanggung jawab tarbiyah pendidikan akhlak yang harus kita tanamkan bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, mas'uliyah at-tarbiyah al-jismiyah. Setelah imannya kokoh, akhlaknya memukau, jangan lupa kita juga harus mengawal bagaimana kesehatan fisik yang dimiliki oleh anak-anak kita. Pola apa, pendidikan apa yang harus kita tanamkan bagi mereka semua. Setelah fisiknya sehat, jangan lupa pula mas'uliyah at-tarbiyah al-aqliyah. Itu yang keempat, tanggung jawab pendidikan kecerdasannya, akal pikirannya. Anak secara iman sudah kokoh, akhlaknya memukau, fisiknya sehat, tapi juga cerdas. Ini luar biasa, ma'asyar muslimin.
ternyata juga tidak cukup. Masih ada yang kelima, mas'uliyah at-tarbiyah an-nafsiyah, tanggung jawab pendidikan kejiwaan, mentalitas anak. Anak yang imannya kuat, fisiknya sehat, akhlaknya indah dan memukau, kemudian cerdas akal pikirannya, tapi juga tidak pengecut, tidak takut, khajal, tidak minder, gaul anak itu, peka sosial, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keenam, at-tarbiyah atau mas'uliyah tarbiyah ijtimaiyah, kepekaan sosialnya, pergaulannya, dengan siapa dia bergaul dan lain sebagainya. Sampai kemudian nanti para ulama-ulama kita juga membahas mas'uliyah at-tarbiyah al-jinsiyah, yaitu tanggung jawab pendidikan lawan jenis, seksualitasnya. Sebagaimana kita sudah punya pengalaman di masa muda dulu. Kalau kemudian positif, ayo kita kawal di masa-masa puber yang akan terjadi pada masing-masing anak kita. Bagaimana kita mengarahkan mereka sampai menjadi anak yang kemudian tahu cara bergaul dalam kehidupannya. Jamaah sekalian, mitra muslim yang dimuliakan Allah, tentu kita masih membahas at-tarbiyah al-imaniyah. 3 pembahasan sudah kita juga bahas. Na'ni bi usulil iman, pokok-pokok iman. Ini juga sudah detail saya bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Keyakinan dia akan hal-hal yang gaib, utamanya Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memiliki malaikat-malaikatnya untuk mencatat perlakuan kita, kelakuan kita. Dan nanti ada malaikat raqib atid, ada malaikat mungkar dan nakir, ada malaikat pencabut nyawa. Sehingga nanti anak ada keyakinan pada bab-bab seperti itu. Di mana saya sering menyampaikan saat ini juga banyak anak lebih takut kepada jin ya daripada kemudian takut kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lebih lebih minder dan lebih takut, lebih menjauh, lebih mengerikan di saat membahas masalah jin dan syaitan. Tapi ketika membahas masalah malaikat dianggap hal yang wajar. Padahal iman billah, iman bil malaikah, ini dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Minimal kita harus meyakinkan pada anak-anak kita bahwa 24 jam ada malaikat yang terus-menerus memantau kelakuan anak-anak kita. Sehingga rasa takutnya kalau dia kemudian lupa kepada Allah, merasa bahwa dalam hidup ini ada 2 malaikat Allah yang terus-menerus mencatat omongannya, perbuatannya, sikapnya, dan lain sebagainya. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, meyakinkan anak kepada utusan-utusan Allah, para nabi-nabi Allah. Nanti kita juga akan detailkan masalah ini. Dan secara khusus Nabi mengingatkan pentingnya kita juga mempelajari bagaimana sejarah para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Baru setelah itu al-iman bil yaumil akhir, meyakinkan anak akan hari akhirat. Paling tidak meyakinkan anak bahwa semua manusia ini juga akan mati. Dan kematian ini kadang-kadang juga tidak menunggu masa tua. Sekarang kita juga banyak melihat contoh-contoh jamaah sekalian, anak SD, SMP, SMA dipanggil oleh Allah di masa mudanya. Lalu bagaimana kesiapan mereka menghadapi kematian ini? Dan di situ nanti setelah mati ada alam kubur. Setelah alam kubur ada alam kebangkitan. Setelah itu dikumpulkan alam mahsyar. Di situ ada hisab, di situ ada mizan. Baru terakhir nanti akan menghadapi alam keabadian yang sebenarnya, yang cuma ada 2 pilihan, al-jannatu wan nar, hanya ada surga dan neraka. Gimana ini kita menghadapi semua itu jamaah sekalian? Kemudian ini usulul iman.
nanti kita juga tanamkan pada anak-anak kita tentang arkanul Islam, salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya. Lalu bagaimana kita menanamkan anak sampai sejak kecil sudah punya kerinduan, kapan saya bisa haji? Anak sejak kecil merindukan datangnya Ramadan dan lain sebagainya untuk berpuasa di situ. Ini yang harus kita tanamkan buat anak-anak kita terkait dengan tarbiyah al-imaniyah. Ini tanggung jawab kita semua. Baru terakhir sudah kita bahas pula, yakni mabadi' asy-syar'iyyah, nilai-nilai syariat dalam kesehariannya, bahwa Islam itu akidah, Islam itu ibadah, Islam itu ada akhlak, Islam itu ada hukum, Islam itu ada aturan, ada adab. Ini juga kita tanamkan pada anak-anak kita. Sudah kita bahas bagaimana para ulama-ulama tarbiyatul aulad ini, bahkan sejak kecil, jangankan sejak kecil lahir, bahkan di saat kita menumpahkan nutfah kita di malam pertama bersama istri kita, ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian rezeki yang Allah berikan nanti buat anak kita dijauhkan dari godaan syaitan, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin. Saudara, begitu lahir, kemudian coba lihat kalimat pertama yang ingin kita tanamkan buat anak kita dengan kalimat tauhid. Adzan di telinga kanannya, qamat di telinga kirinya. Ini adalah nilai-nilai iman, tauhid, yang sejak kecil di awal-awal penghidupannya, menghirup nafas pertama kali, diperdengarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala lewat suara adzan dan suara qamat itu. Setelah itu kita juga sudah bahas anak kalau sudah masuk pada usia mulai bisa berpikir, mumayyiz, dikenalkan hukum-hukum Allah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Kemudian masuk usia ke-7, diajari salat. Pada 10 tahun tidak melaksanakan salat, ada ancaman untuk kita pukul, tapi pukulan yang mentarbiyah bagi mereka, menunjukkan betapa pentingnya salat ini, karena ini juga bagian dari tarbiyah iman kita, iman yang kita tanamkan pada anak-anak kita. Kemudian terakhir, jamaah sekalian, kita kemarin juga membahas ta'dibuhu ala hubbi Rasulillah. Bagaimana kita mengajari mereka untuk mencintai Rasulullah. Wa hubbu ali baitihi sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga besar Rasulullah. Anaknya, istri-istri beliau, cucu-cucu beliau, termasuk juga keluarga besar beliau, mertua beliau, mantu beliau. Ini perlu kita tanamkan. Tentu juga sejarah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa tilawatul Quran, ajari anak sejak kecil membaca Al-Quran. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, hadis dari Imam At-Tabarani, addibu auladakum ala thalath khisal, ajari anakmu, didik anakmu pada 3 perkara. Hubbu atau hubba nabiyikum, pertama mencintai nabinya, mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, di atas kecintaan kepada orang tuanya bahkan. La yu'minu ahadukum, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai aku bisa ia lebih cintai daripada dirinya sendiri, kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Lalu bagaimana Pak caranya kita menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah buat anak-anak kita? Saya pernah menyampaikan, sekarang ini sudah banyak buku-buku cerita tentang kisah Rasulullah untuk mengawali tidur mereka. Beli Pak di toko-toko buku sekarang ini luar biasa. Silakan, saya tidak ingin menunjukkan toko buku yang mana. Ini suara radio, takut disangkanya kita mengiklankan
toko buku ini, silakan di sini ada, ya dekat di daerah sini ada buku khusus cerita mendampingi anak-anak kita ketika masih berumur sudah 4 tahun TK sampai anak sebelum balik, yang dalam pemeliharaan kita, pengawasan kita sebagai muqaddimah tidur mereka sampai mereka muncul rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbi nabiyikum, mencintai nabinya, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya juga punya kajian sirah setiap Senin, juga live sebagaimana radio malam ini di masjid saya sendiri. Ini jamaah sekalian perlu ajak anak-anak kita. Sekarang bahkan saya sudah menemukan, kita menemukan semua ya, kisah Nabi dengan bahasa anak gaul. Yang insyaallah Alisa juga akan mengundang Ustadz yang satu ini. Siapa? Hanan Taki ya, saudara kita dari Bandung. Beliau juga LC dari Mesir insyaallah. Bisa Pak menyampaikan sejarah Nabi dengan bahasa gaul, bahasa anak muda. Ini penting bab-bab seperti ini sehingga muncul rasa kecintaan, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu wa hubbi ali baitihi, mencintai keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri-putri beliau dari Zainab, Maimunah, Ummi Kalthum, kemudian Fatimah radhiyallahu anhunna jami'an. Kemudian mantu-mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib wa radhiyallahu anhuma jami'an. Mertua beliau Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bagaimana sejarah mereka semua, yang semua itu dalam lingkup keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncul Pak anak kita punya izzah, iman yang kuat, punya harga diri, bangga dengan sejarah kegemilangan Islam ini jamaah sekalian. Merasa bangga ketika mendengar sejarah para sahabat, apalagi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kata Nabi, wa tilawatil Quran, ajari anak kita untuk kemudian mencintai Al-Quran. Saya bersyukur dan bersyukur sekali alhamdulillah, Quran sekarang ini sudah menjamur di mana-mana. Ya, saya mengapresiasi dan saya terlibat betul Pak semua gerakan-gerakan pembelajaran Al-Quran, baik tahsinnya, tilawahnya, tahfidnya. Saya ingin terlibat, diminta untuk jadi penasehat, jadi pengurus, jadi pembina, saya mau semuanya. Karena Quran ini penyejuk hati kita semua. Quran yang akan membuat cerdasnya anak-anak kita. Quran yang nanti hidayah akan muncul bagi anak-anak kita semua jamaah sekalian. Ayo Pak, tanyakan pada diri kita masing-masing, anak kita sekarang sudah bisa baca Quran atau tidak? Ketika sudah bisa baca Quran, tanyakan lagi tahsinnya bagaimana, tajwidnya bagaimana, terus sampai kemudian tahfidnya bagaimana. Setelah itu bagaimana memahaminya Al-Quran itu, step by step seperti itu. Fa inna hamalatul Quran fi dhilli arshillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi, rawahu Tabarani. Karena sesungguhnya pemikul Al-Quran, pembawa Al-Quran yang akrab dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita semua ini insyaallah jamaah sekalian nanti di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka akan bersama dengan nabi-nabi Allah dan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, yakin Pak kalau sampean punya anak Qur'annya lancar, ya, saya kok mengatakan hamalatul Quran di sini tidak hanya sekedar hafidhu Al-Quran, orang yang hafal Quran. Hafidhu di sini juga bisa orang yang komitmen dengan Al-Quran. Tiada hari kecuali kita membaca Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, sama akan mendapatkan mahkota. Apalagi kemudian anak kita bisa menghafal Al-Quran, sesuatu yang sangat instan pahalanya nanti. Dan dikatakan anak-anak seperti itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran ahlullah. Keluarga Al-Quran, orang yang akrab dengan Al-Quran dianggap keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Pak, banyak di antara kita ini lidah kita mungkin sudah kaku ma'asyiral muslimin. Tapi jangan sampai dibuat kaku anak-anak kita. Dorong, kawal, antarkan sore hari ya atau malam hari, akrab dengan Al-Quran.
sampai nanti kemudian bisa mempraktekkan pula di rumah-rumah kita. Inilah Pak tarbiyah imaniyah yang diajarkan oleh ulama-ulama tarbiyah kepada kita semua. Saudara sekalian, para ulama-ulama tarbiyah ini mengatakan, salah satunya para sahabat dan sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kunna nu'allimu auladana maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum as-surah minal Qur'anil Karim. Masya Allah. Kami ketika menyampaikan kepada para tabi'in, Nabi sudah meninggal, kami terbiasa mengajarkan anak-anak kami tentang bagaimana peperangan Rasulullah, sebagaimana kami juga mengajarkan sama persis sebagaimana kami mengajarkan pada mereka surat dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka sirah ini Pak, ayo kita hidupkan kembali, ya, dan kaitkan sirah dengan kondisi kita saat ini. Ketubil khusus ketika berbicara tentang perang yang diperankan oleh Rasulullah, harb maghazi, jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdarah-darah, seorang nabi yang maksum, yang sudah jelas juga Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang akan menyelamatkan kau ya Muhammad dari gangguan manusia, tapi terlibat dengan perang, luka juga, berdarah-darah Rasulullah. Ini sebagai contoh buat kita betapa Islam ini butuh perjuangan buat kita, sehingga anak muncul Pak rasa cintanya kepada Allah, rasa cintanya kepada Rasulullah, rasa bangganya pada agama ini. Di mana pada saat ini banyak anak-anak kita ma'asyal muslimin sudah tidak bangga lagi dengan Rasulullah, sudah tidak bangga lagi dengan syariat ini. Bahkan kalau di perguruan tinggi, karena sejak kecilnya sudah tidak ditanamkan nilai-nilai agama, masuk di perguruan tinggi swasta dengan latar belakang dosen-dosen yang berlatar belakang liberal seperti itu, sekuler seperti itu, apa yang terjadi ma'asyal muslimin? Bangga dengan kecerdasannya, bangga dengan akal pikirannya, berdebat dengan orang tuanya, bahkan berdebat apa itu Allah, apa itu Rasulullah, apa itu agama dan lain sebagainya, agama ini racun dan lain sebagainya. Ada sudah omongan-omongan seperti itu ma'asyal muslimin. Kenapa? Jangan salahkan mereka. Kita sebagai orang tua sejak kecil tidak menanamkan nilai iman ini kepada mereka-mereka semua. Kunna, kami-kami ini nu'allimu auladana, terbiasa dulu biasa kami mengajarkan anak-anak kami maghazi ghazwah Pak, peperangan-peperangan yang dilakukan Rasulullah, Badar, Uhud, kemudian perang-perang kecil yang lain dan lain sebagainya, sampai kemudian Khandaq, kemudian perang Bani Quraidah, Bani Nadir sebelumnya lagi dan lain sebagainya. Tergambar Pak bagaimana perjuangan yang dipikul Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Saudara sekalian rahimakumullah, kalau dengan Al-Quran, bita'limit tifil Al-Quranul Karim wa ahadithil akhbar wa hikayatil abrar thumma ba'dil ahkam ad-diniyah. Para sahabat juga mewasiatkan kepada para tabi'in, kepada kita semua termasuk ini ma'asyal muslimin, untuk mengajari anak kita ini Al-Quranul Karim. Ajari Pak Quran. Saya berkali-kali memberikan ilustrasi ini. Saya tidak bisa bayangkan ya akhil karim, kalau antum kemudian maghrib sampai isya seperti ini, duduk dengan anak-anak kita mendengarkan kajian seperti ini. Begitu tidak ada kajian di rumah, duduk sama istri, sama anak-anak, kita bikin halaqah Pak, ngaji bersama seperti itu. Allahu Akbar. Subuhnya habis pulang dari masjid, anak kita paksa sedikit untuk tidak langsung tidur, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir pagi. Naam, awal-awal Pak kita biasakan dulu bersama-sama. Ini tarbiyah sampai nanti kemudian mereka terbiasa sendiri-sendiri seperti itu. Ya, saya secara pribadi juga begitu, ma'asyar muslimin, begitu pulang dari anak hatta sudah besar-besar seperti itu. Duduk, jangan langsung tidur. Ayo bermaksurat bersama-sama. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Nanti Pak sekali-kali kalau sudah mulai kelihatan wajah mereka yang tidak semangat, kita artikan Pak, kenapa kita perlu berdoa seperti itu? 3 bulan sekali asbahna. Kami saat ini berada pada pagi hari, wa asbahal mulku lillah. Segala bermacam bentuk kekerajaan dan kekuasaan ini milik Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur, tidak ada ilah kecuali Allah.
kepada Allah semua kita akan kembali. Asbahna ala fitratil Islam. Pagi ini ya Allah, kami dalam suasana agama yang Islam ini, yang fitrah ini. Fitrah Islam. Asbahna ala fitratil wa kalimatil ikhlas. Kalimat yang tulus untukmu ya Allah. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artikan ini Pak, bagaimana kalau kemudian kita pagi ini jadi Nasrani? Bagaimana kalau kita pagi ini menjadi Yahudi? Bagaimana kalau kita bangun pagi seperti ini menjadi Majusi? Ala fitratil Islam. Wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ini Pak, bangun anak-anak itu Pak, memikirkan. Ya, nanti kemudian punya tanggung jawab. Allah hanya minta kepada kita seperti ini, iman Pak, iman. Tanamkan suasana seperti itu. Ajari mereka. Wa hadithul akhbar. Hadis-hadis sepekan sekali mungkin Jumat, kayak tadi pagi jamaah sekalian, habis kita baca ma'turat, baca satu hadis saja Pak. Mungkin kalau setiap hari bosan Pak. Tapi alhamdulillah kalau di masjid kita setiap subuh ada kajian, satu hadis. Tapi kadang-kadang saya perhatikan ke belakang, ini banyak mahasiswa saya nih Pak. Saya setiap salam langsung saya noleh Pak, noleh. Pertama saya melihat anak saya dulu sebelum saya melihat mahasiswa saya. Kadang-kadang tinggal satu Pak, pasti dipulang jemaah sekalian. Ada ini pasti capek segala macam. Kita tidak boleh putus asa. Nyampe rumah, mungkin sepekan sekali kita baca hadis, satu hadis juga Pak. Ambil dari Arba'in Nawawiyah. Sampaikan pada mereka satu hadis Nabi SAW. Jangan sampai saya di sini Pak, coba lihat, tidak ada satu anak pun juga di sini jamaah sekalian yang mendengarkan menikmati jenengan semua. Anak saya semua kemana? Wallahu a'lam kemana. Yang satu di Jakarta, yang satu di Gresik saat ini, yang satu di kampusnya, dua-duanya di kampusnya. Kapan kemudian kita bisa seperti ini? Kita orang tua luangkan waktu sesibuk apapun pula, harus ada waktu sejenak. Walaupun hanya 10 menit, seperempat jam, tapi anak mau mendengarkan omongan orang tuanya. Jangan sibuk terus, ya, syughul terus, pekerjaan terus, tidak akan selesai ma'asyal muslimin. Duduk dengan mereka, ajari mereka seperti itu. Wa hadithul akhbar, wa hikayatul abrar. Hikayat, kisah-kisah bagaimana orang-orang saleh sebelum kita ini. Ini penting Pak, kisah-kisah seperti itu ditanamkan pada anak-anak kita. Summa ba'dul ahkam ad-diniyah. Terkadang nanti ketika ngelihat ada anak-anak sudah mulai melanggar aturan Allah, ingatkan. Cara berpakaiannya enggak islami, sampaikan. Ya, ingatkan pelan-pelan, ajari anak kita hukum-hukum agama ini. Inilah iman, Pak, yang harus kita tanamkan sejak kecil kepada anak-anak kita. Di sini banyak sekali bagaimana ulama-ulama termasuk Ibnu Khaldun, Al-Ghazali semua mengangkat Pak pentingnya komunikasi dengan anak-anak kita seperti itu. Ikhwatal iman, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau boleh saya simpulkan tentang tarbiyah al-imaniyah ini, wa hudud hadhil mas'uliyah murtabitatun ala syakli tali. Batasan tanggung jawab ini kalau boleh disimpulkan, yang pertama ayyurshiduhum ilal iman wa qudratil mu'jizati wa ibda'ir ra'i an tariqit ta'amul wa tafkir fi khalqis samawati wal ard. Ini dalamnya Mas sekalian. Arahkan mereka terus menerus untuk meyakini bahwa Allah segala-galanya dalam hidup ini. Mungkin Pak, kalau pas sampean jalan ya, refreshing, naik ke atas, ke terawas atau ke Pacet, pas lewat gunung, saya menikmati betul ma'asyal muslimin kalau saya kemudian ke Bondowoso, ke Situbondo, lewat arak-arak, melihat keliling bagaimana gunung seperti itu, berhenti sejenak Pak, suruh turun anak-anak. Nah, kalau kemudian malas-malas Pak, siapkan degannya ya. Nah, dikasih mukadimah degan dulu jamaah kan, tidak apa-apa, bahasa mereka. Ayo degan ini, degan, turun semua Pak gitu. Setelah itu kita duduk bareng-bareng santai merenungi Pak indahnya alam ini. Yang kadang-kadang kabut juga masuk jamaah sekalian, Masya Allah. Coba lihat, Allah memberikan karunia kepada kita, hidung kita bisa menghirup oksigen murni seperti itu. Karunia dari Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Munculkan ayat ini Pak. Waqtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ini masuk pelan-pelan Pak. Degan bisa diminum,
tanpa ada hambatan. Hah? Nikmat. Coba siapa, Pak? Kita kadang-kadang merenungi deganya saja, Pak. Bingung anak-anak ini, Pak. Iya ya, Bi ya? Iya ya. Kok bisa naik ke atas ini? Terus ada airnya lagi. Bagaimana nyedot air dari bawah gitu? Airnya sama. Kok diproses, kok bisa jadi manis di atas ini, jemaah sekalian? Siapa yang menggerakkan semua itu? Allah Subhanahu wa taala. Hah? Man aqamas sama'? Siapa yang mendirikan langit ini? Wa anzalal amtar, menurunkan hujan ini. Masya Allah. Wa ambatal azhar, dan menumbuhkan bunga-bunga ini. Dzakal azimu fi'ulah, itulah zat yang maha agung dan maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, ma'asyal muslimin, perundungan-perundungan seperti ini, saudara-saudara sekalian gitu. Anak sakit, Pak, sama. Sakit, Pak, momentum untuk kita bisa masuk, jemaah sekalian. Coba berapa lama aku merasakan sehat gitu. Apalagi kemudian diare, Pak ya, lemas gitu. Kita kasih norit, kita kasih macam-macam, kita kasih madu, lemas. Subhanallah. Sehat ini nikmat ya gitu. Masuk Pak iman tuh jemaah sekalian. Jangan tuh kasihan, dibuat anak mencekam, Pak gitu. Tidak mau bergantung pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Masuk nilai-nilai tauhid, Pak. Naam, kita sembuhkan. Tapi sadarkan dia tentang nikmat kesehatan yang Allah berikan pada anak-anak kita itu. Bagaimana Allah sekian belas tahun memberikan nikmat makan leluasa. Ini tahu campur masuk, gado-gado masuk, bakso masuk, kebuli masuk, semua masuk. Sekarang diuji sakit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Pak, terlalu banyak, Pak, untuk memberikan ilustrasi buat anak-anak kita ini, ma'asyal muslimin gitu. Ya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita mainkan ya. Wa qudratil mu'jizah, kemampuan Allah yang luar biasa menata kehidupan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia manapun pula, jemaah sekalian, makhluk manapun pula. Sempurna Allah menciptakan alam semesta ini, termasuk juga dirinya sendiri, fisiknya sendiri, kita sendiri. Saya, Pak, sampai sekarang saya ini kalau sudah mulai iman, mulai luntur, Pak, saya ngaca, saya lihat wajah saya di kaca, Pak gitu. Betul, subhanallah, sempurna Allah menciptakan kita ini. Allah ngasih mata, Pak, ngasih hidung, ngasih telinga, ada jerawat-jerawat dikit lah gitu ya, dilihat, Pak, ada itu, subhanallah, Allahu akbar. Lalu di mana kita bentuk kemudian untuk mengucapkan subhanallah ma khalaqta hadza batila? Kita kan hanya ngaca, Pak, Allahumma kama hassanta wajhi fahassin khuluqi, ya enggak apa-apa, minimal seperti itu. Tapi coba sesekali kita renungkan, ngaca, Pak, ngaca. Oh, itu beda, Pak, beda, ma'asyar muslimin. Anak juga begitu, Pak, sadarkan pada bab-bab seperti itu. Apalagi anak-anak yang puber-puber, Pak ya. Maunya sisiran terus, Pak, rambutnya apa segala macam. Itu paling gampang kita masuk untuk menyadarkan mereka, ma'asyar muslimin. Walaupun kita juga sadar ini masa-masa cari perhatian, ya, masa-masa puber untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya di depan lawan jenisnya dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, Pak, tapi kita masuk setelah itu. Begitu sempurnanya Allah menciptakan manusia ini, saudara-saudara sekalian. Ini terlalu banyak, Pak, ayatnya. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yanbutu lakum bihi az-zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli ats-tsamarat inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sepertinya kita baru mendengar ayat ini, Pak ya. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menurunkan dari langit ini air, Pak, hujan. Dan darinya kemudian kita bisa minum, jamaah sekalian. Minum, Pak. Dan dari pula air ini pula finhu wa minhu syajarun, pepohonan bisa tumbuh. Kita namakan ini, ada pohon asam, ada pohon keres, ada pohon mangga, ya, ada pohon macam-macam, ribuan macam pohon. Tusimun, kalian memberikan nama pada mereka semua itu. Yumbitu lakumuz zar'a waz zaitun, kemudian tumbuh darinya tumbuh-tumbuhan zaitun,
Kalau di Timur Tengah zaitun, Pak, kita ada zaitun di sini ya. Wan nakhil, nakhil apa nakhil ini? Pohon itu kelapa. Ya, wal a'nab, anggur. Wa min kulli tsamarat. Dari berbagai macam buah-buahan gitu. Termasuk Pak, di sampean makan sama anak tiba-tiba ada kates, Pak ya. Tahu kates, Pak ya? Pepaya, ya. Dipotong-potong sama mbaknya anak-anak, Pak gitu. Allahu Akbar. Kemudian dikasih gula sedikit, diperskan apa? Jeruk nipis, Pak. Allahu Akbar. Sebelum makan suruh renungi, Pak. Siapa yang menciptakan kates ini gitu? Dari mana gula ini? Dicampur jeruk, mana jeruk, mana gula, tebu di situ, ya, mana gula, mana katesnya juga jamaah sekalian. Masuk ke kulkas barang 1 jam dikeluarkan, dinginnya pas di sini, Pak. Apalagi panas-panas kayak gini jamaah sekalian. Melancarkan juga, Pak. Apa? Ini iman, Pak. Tarbiyah imaniyah masuk pada bab-bab seperti itu pada anak-anak kita. Apel, kadang-kadang ada apel, masyaallah muslim. Oh, sudah masuk ya? Hah? Oh iya. Udah cukup ya? Hah? Kita makan apel, masyaallah muslimin. Apel-apel, Pak, dipotong-potong. Siapa yang menanam apel ini? Dari Amerika, Pak. Amerika. Apel Australia. Apel mana lagi? Nggak bisa tuh, nggak tahu dari mana. Atau apel mana lagi, dari mana ini? Malang, Pak. Siapa yang bawa Malang ke sini jemaah sekalian? Ada di depan mata kita, Pak. Di meja kita. Dipotongkan lagi, Pak. Sempurna. Allahu Akbar. Banyak kita. Apalagi sampean makan nasi rawon, Pak. Berasnya di mana? Keluwuknya di mana? Ya, Pak ya. Dagingnya di mana? Sapinya di mana? Hah? Mericanya di mana? Sambelnya di mana? Kerupuknya di mana? Apalagi jamaah sekalian, bawangnya di mana? Allahu Akbar. Ngumpul jadi satu. Punya tes pas, Pak, di mulut ini, masyaallah muslimin. Aina Allah. Di mana pengakuan kita kepada Allah yang menciptakan semua itu, masyaallah muslimin? Ini jangankan kepada anak, Pak, kepada kita pun kadang-kadang kita juga baru sadar, Pak, saudara-saudara sekalian. Tapi anak, Pak, kalau sampean manja terus, tidak punya sensitivitas seperti itu. Tidak mau merenungkan bab-bab seperti itu. Yang penting makan, gak karuan. Sehingga mereka gak punya kepekaan, Pak, terhadap agama ini. Apa yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah ini? Ini esensi at-tarbiyah apa? Al-imaniyah gitu. Sudah cukup, Pak. Ini sudah lewat ya, mohon maaf. Lewat berapa menit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kita pun juga menjadi figur, Pak ya. Di tengah-tengah anak-anak kita menjadi orang tua yang menjadi panutan dalam kehidupan kesehariannya. Istri kita juga menjadi istri yang qanitah, yang salihah, yang hafizah, yang menjadi tempat curhatnya anak-anak kita. Sebagaimana kita juga berdoa, jangan lupa berdoa untuk kebaikan kedua orang tua kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Bagi yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni semua dosa-dosanya, dilapangkan alam kuburnya, dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga pula keluarga kita semuanya yang hadir sini, mitra muslim dimanapun berada, menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alna muqimi as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.